Jemaat yang terkasih, hari ini kita kembali bersama-sama di dalam ibadah Minggu 23 Agustus 2020. Bacaan Injil kita hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-20. Matius pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagia mereka yang mendengarkan dan juga yang melakukannya. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Hari ini kita bersama di dalam ibadah online 23 Agustus 2020. Saat ini kita mau belajar tentang bagaimana arti pengakuan terhadap Tuhan itu sendiri. Jemaat yang terkasih, di dalam istilah teologi itu ada dua hal tentang sifat Allah. Yang pertama adalah Allah sebagai sesuatu yang transenden, tapi juga sekaligus Allah sebagai sesuatu yang imanen. Apa itu yang transenden dan apa itu yang imanen? Yang transenden artinya bahwa Allah adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau, sesuatu yang luas di luar kemampuan kita. Sementara Allah yang imanen adalah di tengah ketidakterjangkauannya Allah juga hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita rasakan melalui sebuah pengalaman dan juga refleksi iman kita sehari-hari. Jadi Allah itu memiliki dua sifat, yang pertama adalah transenden dan juga sekaligus imanen. Manusia itu tidak akan pernah mampu untuk memahami dan juga mengerti tentang Allah seutuhnya. Namun di satu sisi manusia juga terus terdorong untuk mencoba, untuk meraba, memahami tentang makna Allah di dalam kehidupannya melalui refleksi dan juga pengalaman keseharian. Inilah yang diartikan bahwa Allah itu transenden dan juga imanen. Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita penting sekali saat kita mencoba merefleksikan sebenarnya siapa itu Allah di dalam kehidupan kita, siapa Yesus bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih semua, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk mari kita coba untuk pejamkan mata sejenak. Kita mau pejamkan mata, lalu kita mau mencoba untuk membayangkan seandainya Yesus saat ini ada bersama kita dan menanyakan kepada diri kita, menurutmu siapakah aku ini? Mari kita pejamkan mata, lalu bayangkan bahwa Yesus bertanya kepada kita, menurut kita, siapakah Yesus itu? Bapak Ibu yang terkasih, apapun jawaban panjenengan semua, jawaban itu adalah sah-sah saja, benar-benar saja. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena memang pemahaman atau juga refleksi kita tentang Allah tidak dapat dibatasi oleh rumusan-rumusan ataupun dogma-dogma ajaran tertentu. Kenapa? Karena tadi sifat Allah yang transenden, sesuatu yang tidak terjangkau, sesuatu yang tidak bisa terumuskan secara baku di dalam sebuah rumusan-rumusan atau pengertian. Namun secara bersamaan juga bahwa apa yang menjadi pemahaman kita, apa yang menjadi refleksi kita itu mewakili tentang bagaimana relasi kita secara personal dengan Allah. Sehingga maka setiap orang Bapak Ibu, siapapun kita, memiliki jawaban atau memiliki pemahaman dan pengertiannya secara pribadi tentang siapa Allah itu bagi kita secara pribadi. Jemaat yang terkasih, melalui bacaan Matius ini jugalah yang mau kita coba lihat bagaimana Yesus saat itu juga bertanya kepada murid-muridnya. Saat Yesus
berhasil mencoba untuk bersama-sama dengan muridnya menepi dari kerumunan, Yesus mencoba bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Di ayat yang ke-14 dikatakan, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Jemaat yang terkasih, apa yang diutarakan oleh para murid merupakan sebuah konsepsi atau gambaran tentang Yesus yang beredar saat itu. Jadi saat itu tuh ada banyak pemahaman tentang siapa Yesus. Ada orang yang bilang dia itu Yohanes yang bangkit kembali, ada yang bilang dia adalah salah satu nabi, ada juga yang bilang dia Elia dan sebagainya. Jemaat yang terkasih, bukan ini sebenarnya yang diharapkan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus bukan bertanya tentang siapa dia di antara orang banyak, tapi bagaimana siapa dia menurut pribadi para murid itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus mengulangi pertanyaannya di ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Tuhan Yesus menginginkan sebuah jawaban yang lebih personal, sebuah jawaban yang bukan kata orang, sebuah jawaban yang bukan karena kebanyakan orang mengatakan tersebut, tapi sesuatu yang benar-benar bersifat pribadi. Menurutmu siapa aku ini? Iya, banyak orang bilang aku ini A, aku ini B, aku ini C, tapi kalau menurutmu siapakah aku ini? Jemaat yang terkasih, pada dasarnya Yesus tidak keberatan dengan sebutan-sebutan yang diberikan kepadanya, baik itu Yohanes Pembaptis ataupun Elia dan sebagainya. Tapi yang Yesus inginkan adalah bicara tentang pengakuan yang secara personal, secara pribadi yang dimiliki oleh para murid terhadap dirinya. Ini merupakan sesuatu yang penting bagi Yesus. Kenapa? Karena ini menunjukkan bagaimana sang murid mengakui Yesus secara pribadi, menunjukkan sebuah relasi personal antara Yesus dengan para murid. Jemaat yang terkasih, ini pula yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Kita sebagai seorang Kristen juga harus memiliki sebuah pengakuan pribadi terhadap siapa itu Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana Kristus kita rasakan di dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita mencoba menggambarkan relasi kita dengan Kristus, atau bagaimana menggambarkan Kristus di dalam kehidupan kita. Inilah sesuatu yang penting Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa? Karena pengakuan yang bersifat pribadi, pengakuan yang bersifat personal yang didasarkan pada pengalaman iman kita, itu akan jauh lebih kuat daripada pengakuan-pengakuan yang kata orang. Ini begitu penting Bapak Ibu. Sebuah contoh Bapak Ibu yang terkasih, saat kakak saya waktu itu masih mengajar SMP di salah satu sekolah Kristen, dia pernah memberikan sebuah soal kepada murid-muridnya. Soalnya sangat sederhana sekali. Pertanyaannya hanya, menurutmu siapakah Yesus bagimu? Jadi ini mencoba memancing tentang bagaimana gambaran Kristus menurut diri mereka masing-masing. Bagi kamu, siapa itu Kristus? Pertanyaan ini sederhana sekali Bapak Ibu. Tapi saat kakak saya mencoba untuk mengoreksi hasil jawaban-jawaban dari murid-muridnya, kakak saya sempat terdiam beberapa detik dan juga sempat meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia mencoba melihat bahwa ada seorang anak SMP yang memberikan gambaran Yesus yang sangat personal. Biasanya saat anak SMP ditanya siapakah Yesus menurutmu, mereka akan jawab seperti pada umumnya, dia adalah juru selamat, dia adalah seorang ini dan sebagainya, seperti konsepsi-konsepsi umum yang seringkali didengar oleh banyak orang. Tapi anak ini menuliskan begitu berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Dituliskan anak ini memberikan jawaban bahwa buat saya Yesus adalah seorang tukang sampah, dia adalah pemulung. Kakak saya sempat terdiam sejenak dan hampir meneteskan air mata karena melihat alasan dari jawaban anak ini. Anak ini memberikan sebuah alasan bahwa Tuhan Yesus bagi saya adalah seorang tukang sampah dan pemulung. Kenapa? Karena dia merubah barang yang tak berguna, yang tak berarti, menjadi barang yang penuh nilai. Dan sampah itu adalah saya, dirinya sendiri. Jemaat yang terkasih, jawaban yang diberikan oleh anak ini mungkin bagi menurut banyak orang aneh, atau mungkin kok bisa sih Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang tukang sampah atau pemulung. Tapi
Dalam hal ini, bagi saya, anak ini berhasil menemukan sebuah gambaran personal di dalam kehidupannya untuk menggambarkan siapa Yesus di dalam kehidupannya. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa buat saya. Karena seorang anak kecil saat itu bisa berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah tukang sampah yang mengambil sampah dan menjadikannya sesuatu yang lebih berarti. Dan sampah itu adalah dirinya sendiri. Pengakuan ini Bapak Ibu saat hadir dari dalam diri mereka sendiri akan menjadi sebuah pengakuan yang kuat. Anak ini menjadi anak yang benar-benar memperbaiki dirinya karena dia percaya bahwa dia yang tadinya sampah sudah diselamatkan oleh Yesus dan dijadikannya sebagai anak yang bernilai. Jemaat yang terkasih, inilah mengapa pentingnya di dalam kehidupan kita memiliki pengakuan secara pribadi terhadap siapa itu Yesus. Bukan pengakuan yang kata orang, bukan pengakuan yang selama ini terumuskan di dalam konsepsi-konsepsi ajaran, tapi melampaui itu semua Bapak Ibu yang terkasih. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu yang terkasih, melalui bacaan ini kita mau belajar seperti Petrus yang bisa mengakui Kristus secara pribadi, bukan mengakui karena kata orang. Bagaimana kita mengakui Kristus di dalam kehidupan kita, melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, melalui refleksi kita, perjumpaan kita dengan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang akan menjadikan iman kita semakin kuat. Saat iman kita kuat, pengakuan kita kuat, maka percayalah Bapak Ibu, kita juga akan semakin kuat untuk mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi lebih mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi pengakuan kita karena benar-benar berangkat dari dalam diri kita sendiri. Ini yang perlu kita temukan sebagai kekuatan di dalam iman kekristenan kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, saya mengajak siapapun dari kita, saya dan saudara semua, mari alami Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita berjumpa dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan juga kita bisa menemukan arti tentang siapa Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kristus yang menjadi sumber sesembahan kami, Engkau Sang Juru Selamat kami, kembali kami menghadap hadirat-Mu, mengaturkan syukur atas setiap penyertaan dan juga pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Mampukan kami agar kami bisa mengenal Engkau secara pribadi. Kami bisa mengakui Engkau di dalam kehidupan kami bukan karena kata orang, tapi benar-benar karena kami mengalami kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pengakuan yang kami miliki benar-benar bisa kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan, agar kami memiliki iman seperti Petrus yang mau mengakui Engkau secara pribadi. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk gereja-Mu. Kiranya Engkau berkati gereja-Mu GKJ Delanggu di tempat ini. Di tengah situasi yang ada saat ini, biarkanlah para aktivis gereja, para majelis gereja, para pelayan gereja, Bapak Pendeta dan semua yang terlibat di dalamnya boleh terus menghadirkan pelayanan yang baik untuk kemuliaan nama-Mu di gereja-Mu ini di GKJ Delanggu. Biarkanlah setiap tantangan boleh dihadapi, setiap persoalan boleh dihadapi, dan juga boleh menjadi kekuatan untuk GKJ Delanggu menyatakan cinta kasih seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu, mereka yang sakit, mereka yang dalam proses penyembuhan, mereka yang berada dalam lemah tubuh, mereka yang ada di usia lanjut, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan juga kiranya Engkau berikan kesembuhan, sehingga mereka boleh merasakan sukacita di dalam kehidupan mereka, saat mereka boleh menerima pemulihan yang sejati oleh karena kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang belajar di sekolah, baik dari SD maupun sampai perguruan tinggi, meskipun melalui daring ya Tuhan, mampukan mereka untuk terus punya semangat, mampukan mereka untuk terus punya harapan, mampukan mereka untuk terus bisa mengusahakan yang terbaik, mampukan mereka dalam setiap usaha mereka, sehingga mereka boleh merancang dan juga merencanakan masa depan mereka dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Mereka yang dalam proses peralihan dari satu jenjang sekolah ke jenjang yang lebih tinggi ya Tuhan, kiranya Kau juga berkati dalam mereka memilih sekolah, dalam mereka menentukan masa depan mereka, sehingga biarkanlah setiap langkah mereka semata-mata seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang berada dalam
pekerjaannya, dalam karyanya. Kiranya Engkau berkati, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan berkatilah mereka ya Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah mencukupi segala kebutuhan yang ada melalui setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh umat-Mu di tempat ini. Setiap pergumulan kami, setiap keluh kesah kami, setiap persoalan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, biarkanlah Engkau sendiri yang mau campur tangan. Biarkanlah kami boleh terus berharap hanya kepadamu ya Tuhan, sehingga kami boleh terus mendapatkan kekuatan, kami boleh terus melihat harapan di dalam kehidupan kami, oleh karena cinta kasih dan juga pemeliharaan-Mu. Engkau sendiri ya Tuhan, yang menggenggam, menuntun dan juga memberkati langkah kehidupan kami saat ini sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kuat kuasa-Mu. Doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.